Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Teman-teman bertemu kembali dengan Ustazah Eva. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam, pelajaran ke-6, tentang doa sebelum dan sesudah makan. Apakah teman-teman tahu doa sebelum dan sesudah makan? Yuk teman-teman, sama-sama kita simak materinya. Teman-teman, Ustazah mau tanya, apakah teman-teman pernah melihat seseorang yang makan sambil berjalan atau makan menggunakan tangan kiri? Teman-teman perlu tahu ya, makan sambil berjalan itu tidak sopan dan tidak sehat. Makan yang sopan dan sehat itu harus dilakukan dengan sikap yang baik, yaitu duduk dengan tenang. Dan makan menggunakan tangan kiri itu juga tidak baik, teman-teman. Karena tangan kiri biasanya kita gunakan untuk membersihkan kotoran. Jadi sebagai anak muslim, kita tidak boleh makan dengan adab seperti yang tadi, karena perilaku tersebut bukan adab atau cara makan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu teman-teman, kalau kita hendak makan, kita harus berdoa sebelum makan. Dan selesai makan, kita juga harus berdoa. Apa tujuannya? Tujuan berdoa sebelum dan sesudah makan adalah agar makanan yang kamu makan itu berkah. Jadi makanan yang berkah akan menyehatkan tubuh. Nah, makanan yang mengandung berkah juga akan menyegarkan tubuh. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus hafal doa sebelum dan sesudah makan. Jadi teman-teman, sebelum makan kita harus berdoa agar makanan yang kita makan itu mengandung berkah dan tubuh kita jadi sehat. Inilah dia doa sebelum makan. Teman-teman diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman sambil diikuti. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dan jangan lupa artinya juga dibaca ya teman-teman. Tujuannya apa? Kenapa harus dibaca artinya? Agar kita memahami doa yang kita baca. Artinya, ya Allah, berkatilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Itulah dia teman-teman doa sebelum makan. Teman-teman pasti sudah hafal dong semuanya doa sebelum makan karena teman-teman sudah kelas 2. Selanjutnya kita akan beralih ke doa sesudah makan. Setelah makan, kita juga harus berdoa teman-teman. Tujuannya sama, agar makanan yang kita makan mengandung berkah. Inilah dia doa selesai makan ataupun sesudah makan. Diikuti ya teman-teman. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Sekali lagi diikuti ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami serta menjadikan kami orang Islam.
Nah, itulah dia teman-teman doa sesudah makan. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah hafal semuanya ya. Bagi yang belum hafal, harus dihafalkan. Selanjutnya teman-teman, kita sudah belajar dan sudah tahu doa sebelum dan sesudah makan. Sekarang kita harus tahu apa sih adab makan. Adab artinya perilaku yang baik dan sopan. Adab makan artinya perilaku yang baik dan sopan saat makan. Teman-teman tahu apa saja perilaku yang baik dan sopan saat makan? Apakah teman-teman sudah melakukannya? Yuk simak materi selanjutnya. Inilah dia teman-teman, di antara adab makan adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mencuci tangan sebelum makan. Apalagi sekarang ya teman-teman, kondisinya pandemi, virus ada di mana-mana. Jadi kita harus selalu mencuci tangan, terutama ketika hendak makan. Mau makan cemilan atau makan apa saja, cucilah tanganmu. Karena kita habis memegang benda-benda dan kita tidak tahu apakah di situ terdapat virus ataupun bakteri. Jadi kita harus mencuci tangan agar makanan yang masuk ke tubuh kita sehat dan tidak mengandung bakteri. Yang kedua, duduk di meja makan dengan tertib. Jadi teman-teman, kita harus duduk yang tertib dan tenang ketika hendak makan. Yang ketiga, membaca doa sebelum makan. Tadi kita sudah tahu doa sebelum makan dan tujuannya apa? Agar makanan yang kita makan mengandung berkah. Jadi, adab yang baik saat makan, jangan lupa membaca doa. Selanjutnya, makan dengan tangan kanan. Jangan menggunakan tangan kiri. Karena tangan kiri kita gunakan untuk apa, teman-teman? Biasanya kita gunakan untuk membersihkan kotoran. Jadi gunakanlah tangan kanan. Selanjutnya, tidak berbicara atau bergurau saat makan. Jadi saat makan itu harus tenang teman-teman. Kalau sambil berbicara, bergurau, bercanda, bisa-bisa nanti makanan yang kita makan itu tidak sampai ke perut. Kita tersendak jadinya. Selanjutnya, tidak tergesa-gesa saat makan, tidak buru-buru. Kita harus mengunyah makanan agar makanan yang masuk ke perut kita mudah dicerna. Mengunyahnya hingga lembut, jangan langsung ditelan. Selanjutnya, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi teman-teman, walaupun makanannya enak dan masih banyak, kita tidak boleh memasukkan semua ke dalam perut kita padahal kita sudah kekenyangan. Nanti itu bisa menyebabkan penyakit dan juga sakit perut. Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Yang kesembilan, membaca doa setelah makan. Tadi juga sudah kita baca doa setelah makan. Tujuannya agar makanan yang masuk ke perut kita mengandung berkah dan tubuh kita jadi sehat, bugar. Selanjutnya yang terakhir, mencuci tangan setelah selesai makan. Nah, inilah dia teman-teman adab makan. Dan teman-teman harus praktekkan ya adab makan tersebut karena ini cara makan yang baik dan sopan. Selanjutnya teman-teman, kita akan cari tahu apa saja sih contoh perilaku baik saat makan. Makanan adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia. Jadi, berdoa sebelum makan ataupun sesudah makan berarti mensyukuri karunia Allah. Makanan yang dimakan pun menjadi berkah dan tubuh kita menjadi sehat karena makanannya mengandung berkah. Teman-teman tahu nggak bagaimana rasanya kalau kita tidak mendapatkan makan, kalau Allah tidak memberi karunia berupa makanan? Pasti kita akan merasakan lapar
dan juga kesakitan. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Caranya berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini salah satu contoh perilaku baik saat makan. Contoh yang kedua, makanan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Karena sangat penting, makanan harus dinikmati dengan adab atau cara yang baik. Jadi teman-teman, sebagai anak muslim, ketika kita mendapatkan makanan, kita harus menikmatinya dengan adab atau cara yang baik. Tadi kita sudah pelajari adab makan, cuci tangan, baca doa, makan menggunakan tangan kanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi teman-teman, anak yang makan dengan adab sesuai ajaran Islam berarti telah meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia teman-teman tentang adab makan dan juga perilaku, contoh perilaku saat makan. Teman-teman, itulah dia materinya. Silahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, tentang doa, makan dan minum, dan juga adab makan. Sekarang tugas teman-teman silahkan buka bukunya Pendidikan Agama Islam halaman 77. Kemudian kerjakan soal-soal latihan yang bagian A. Selamat mengerjakan ya teman-teman, tetap semangat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga bisa disampaikan kepada temannya yang belum tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.